Selamat datang kembali di sesi obrolan kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal membangun hubungan di era digital ini. Gimana sih seluk-beluknya? Betul. Sumber utama kita kali ini dari bab 8 buku The Like Switch tulisan Jack Schaefer dan Marvin Carlins. Schaefer ini kan mantan agen FBI ya, jadi perspektifnya menarik banget soal psikologi koneksi. Iya, menarik banget. Dan di bab ini fokusnya ke hubungan online, yang katanya bisa jadi masa terbaik sekaligus masa terburuk, gitu ya? Persis kayak kutipan Dickens itu. Jadi tujuan kita ngobrolin ini ya biar kita semua, termasuk Anda yang dengerin, lebih paham gimana caranya manfaatin potensi dunia digital buat hubungan, tapi juga waspada sama jebakannya. Jebakannya ini ngeri juga loh. Di awal buku aja udah dikasih cerita peringatan yang, wah, lumayan bikin merinding ya. Oh iya, kisah profesor fisika itu ya. Usia 68 baru cerai, terus kenalan online sama yang ngakunya model bikini dari Ceko. Nah, itu dia. Intens banget hubungannya, tapi cuma lebat online kan? Iya, dan akhirnya tragis. Pas nekat terbang buat ketemu, malah dijebak bawa narkoba, di penjara deh. Serem banget. Itu contoh ekstrim sih ya, tapi nunjukin banget gimana komunikasi digital ini udah mengubah total cara kita berhubungan. Banget. Potensinya gede, tapi kalau nggak hati-hati, ya ampun, risikonya juga gede banget. Bencana malah. Oke. Kita mulai dari sisi positifnya dulu deh. Sisi masa terbaiknya, apa aja sih enaknya bangun hubungan online menurut buku ini? Ada beberapa poin sih. Pertama, buat orang yang mungkin agak pemalu atau canggung gitu kalau ketemu langsung, interaksi awal lewat teks ini bisa ngebantu banget, ngurangin tekanan. Jadi fokusnya bisa lebih ke obrolan, ke kepribadian gitu ya, bukan langsung dinilai dari penampilan. Tepat, fokusnya ke nyambungnya obrolan, kesamaan minat. Penampilan fisik nggak langsung jadi penghalang atau penilaian utama gitu. Masuk akal sih. Terus jangkauannya juga lebih luas banget kan? Gak cuma orang di sekitar kita aja. Nah, itu dia. Dunia maya ini kan kayak membuka pintu kemana-mana. Bisa kenal orang dari latar belakang beda, lokasi beda, bahkan bisa nemu komunitas yang minatnya spesifik banget, yang mungkin susah dicari di dunia nyata. Plus, lebih fleksibel juga kali ya. Kita bisa atur kapan mau bales chat, terus mau cerita apa aja di awal. Ada kontrolnya gitu. Iya, aspek kenyamanan dan kontrol itu juga disebutin. Kita bisa nentuin ritme sendiri, mau seberapa cepat atau seberapa dalam kita mau buka diri di tahap awal. Jadi, kesimpulannya, memulai hubungan online itu sebenarnya nggak masalah gitu ya menurut buku ini? Bisa dibilang gitu. Tapi ada tapinya nih. Penulisnya nekenin banget, ini bisa jadi cara yang efektif kalau kita bener-bener hati-hati dan sadar sama resikonya. Jadi bukan pengganti ketemu langsung ya, tapi lebih kayak jembatan awal gitu. Betul, metode pilihan buat tahap penjajakan awal lah istilahnya. Tapi tetap ujung-ujungnya interaksi tatap muka atau visual itu penting. Oke, nah sekarang kita masuk ke sisi gelapnya nih, masa terburuknya. Tantangannya di mana sih sebenarnya? Apa masalah utamanya? Akar masalahnya itu hilangnya isyarat nonverbal. Kalau kita ngobrol tatap muka, kan banyak banget info yang kita dapat tanpa sadar. Maksudnya kayak ekspresi muka, gerak tubuh gitu. Iya, bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, kontak mata, itu semua kan ngasih konteks, ngasih makna lebih ke omongan kan. Nah, di komunikasi teks awal-awal online, semua itu hilang. Dan ketiadaan info nonverbal ini yang bikin gampang banget ada penipuan? Atau salah paham. Persis. Itu jadi celah besar banget buat penipuan. Makanya muncul fenomena yang namanya catfishing. Catfishing, itu istilah buat apa tuh? Itu istilah buat orang yang nipu dengan bikin identitas atau persona palsu di dunia maya, pura-pura jadi orang lain gitu. Wah, dan buku ini ngasih contoh yang lumayan viral juga ya buat gambarin dampaknya. Iya, kasusnya Manti Theo, pemain football Notre Dame itu. Ingat kan? Oh iya, yang pacaran online sama cewek namanya Leneke Kua, terus ceweknya dikabarin meninggal, heboh banget waktu itu. Nah, itu dia, hubungan emosionalnya udah dalam banget, padahal cuma lewat online. Dia sedih banget pas Lene katanya meninggal, taunya Taunya Lene Kekua itu nggak ada ya, cuma karangan orang lain.
Betul, persona palsu. Dampaknya ke emosi dan reputasi Theo itu, wah luar biasa sih. Nunjukin banget betapa kuatnya ikatan bisa terbentuk cuma lewat teks, dan betapa hancurnya pas tahu itu semua palsu. Gila sih. Tapi penipuan kayak gini tuh emang segampang itu ya? Apa cuma kasus ekstrim aja? Nah, menariknya, nggak cuma yang ekstrim. Ada juga cerita unik di buku ini. Pasangan suami istri, Sana dan Adnan Klarik. Pernikahan mereka lagi goyah. Terus? Terus, tanpa sepengetahuan satu sama lain, mereka berdua bikin akun palsu di situs kencan. Niatnya, cari pasangan baru. Loh, jangan bilang mereka malah ketemu satu sama lain. Ya ampun, itu sih tragikomedi ya. Tapi ini nunjukin banget ya, batas antara diri kita yang asli sama persona online itu bisa jadi tipis banget. Betul. Dan ini nggak cuma soal catfishing yang niat nipu banget. Ada juga kebohongan yang lebih halus gitu, di profil kencan online misalnya. Maksudnya, kayak orang ngaku lebih muda atau pasang foto lama gitu? Nah, itu. Studi yang dikutip di buku bilang banyak orang, mungkin ya mayoritas malah, itu moles profilnya dikit. Cewek mungkin soal usia, atau pakai foto yang udah diedit, atau foto bertahun-tahun lalu. Cowok mungkin soal tinggi badan, atau status pekerjaan, atau keuangan. Tapi kan kalau kita mau kencan pertama di dunia nyata juga dandan pakai baju bagus, nunjukin sisi terbaik kita. Apa bedanya? Bener sih, penulisnya juga ngakuin itu. Namanya juga manajemen kesan, bedanya kata buku ini di skala sama kemudahannya. Online itu manipulasinya bisa jauh lebih gampang dan ekstrim di awal karena nggak ada verifikasi langsung. Kalau ketemu langsung kan ada batasnya seberapa jauh bisa molas diri. Oke, paham bedanya. Tapi kenapa sih kita gampang banget percaya sama profil online gitu? Kok bisa gampang ketipu? Ada penjelasan psikologisnya? Ada dua konsep penting nih yang dibahas. Pertama, bias kebenaran atau truth bias. Bias kebenaran. Maksudnya? Jadi secara naluriah, kita sebagai makhluk sosial itu punya kecenderungan dasar untuk berasumsi orang lain tuh ngomong jujur. Ini penting biar masyarakat bisa jalan. Tapi di dunia maya yang anonim, ini bikin kita jadi rentan. Kita masuk ke interaksi online udah bawa asumsi positif gitu. Oh, jadi kita cenderung percaya aja dulu sampai ada bukti sebaliknya gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah, pas bukti sebaliknya mulai muncul, misalnya ada omongan yang nggak konsisten, disitulah mekanisme kedua main, disonansi kognitif. Disonansi kognitif, itu yang bikin kita nggak nyaman kalau ada dua pikiran yang bertentangan kan? Betul. Kalau kita udah terlanjur investasi waktu, emosi, harapan ke hubungan online ini, terus ada bukti kalau kita mungkin ditipu, itu kan bikin konflik batin. Sakit. Konflik antara, masa sih dia bohong? Kayaknya baik kok orangnya. Sama, tapi kok ceritanya aneh ya? Jangan-jangan gitu. Tepat. Nah, buat ngurangin rasa nggak nyaman ini, kita kadang tanpa sadar malah nyari pembenaran buat si dia. Atau ngabaikan tanda bahaya, atau malah nyalain diri sendiri karena curigaan. Lebih gampang nerusin percaya daripada ngadepin kenyataan pahit. Wah, dalam juga ya psikologinya. Pantesan banyak yang kena. Makanya di buku ini juga dibahas soal etiket digital, atau netiket ya, biar kita juga lebih hati-hati dalam bersikap. Iya, ada bagian soal netiket. Beberapa aturannya mungkin kedengeran standar ya, kayak matiin nada dering di tempat umum. Tapi ada makna di baliknya. Gimana tuh? Ada yang lebih dari sekedar sopan santun biasa? Ada, misalnya soal smartphone. Bukan cuma soal nggak ganggu orang lain pakai nada dering kencang, tapi lebih ke gimana kebiasaan kita yang nempel terus sama HP itu bisa ngerusak interaksi di dunia nyata. Maksudnya kayak lagi ngobrol sama orang tapi mata ke HP terus gitu? Nah, itu dia. Itu kan kayak ngirim sinyal kalau koneksi digital lebih penting dari orang yang ada di depan kita. Itu ngerusak hubungan tatap muka kan jadinya. Benar juga sih. Terus soal keamanan atau risiko lain dari HP? Buku ini nyinggung soal permanensi digital. Contohnya bahaya sexting, kirim-kirim pesan atau foto vulgar gitu. Bahkan sama pasangan sah pun ada risikonya. Risikonya apa kalau sama pasangan sendiri? Ya kalau hubungannya nanti putus gimana? Atau kalau HP-nya dihack, foto atau pesan yang tadinya pribadi banget bisa kesebar luas. Dampaknya bisa parah banget. Makanya penting juga buat hapus data sensitif dari HP secara berkala. Oke, masuk akal. Kalau etiket email gimana? Selain soal formalitas atau pilih nama layar yang sopan. Sama isu permanensi lagi, email itu meskipun udah di-delete, seringnya masih bisa diambil lagi dari server.
Jadi pesannya, pikir 2 kali sebelum kirim email yang sensitif. Tanya ke diri sendiri, gue oke nggak kalau email ini dibaca orang banyak? Wah, pengingat yang bagus tuh. Terus, hati-hati juga sama salah kirim atau reply all ya. Iya, itu bisa fatal banget, baik secara profesional maupun sosial. Sama waspada juga sama lampiran atau attachment dari pengirim nggak dikenal. Bisa jadi isinya virus atau malware. Terakhir, situs sosial kayak Facebook, Instagram, Twitter. Prinsipnya sama, anggap aja semua yang kita posting itu bisa dilihat publik nggak peduli setting privasinya gimana. Jadi hati-hati banget sama apa yang diunggah. Foto-foto zaman dulu yang memalukan, komentar-komentar nyelekit, itu semua jadi jejak digital kita. Jadi intinya, kelola jejak digital dan hati-hati milih teman online ya. Betul. Netiquette ini bukan cuma sopan santun, tapi juga bagian dari manajemen resiko di era digital ini. Sadar sama jejak permanen yang kita buat. Nah, ngomongin resiko, gimana caranya biar kita lebih aktif ngelindungin diri dari penipuan online tadi? Katanya ada teknik buat nguji kebenaran omongan orang ya? Ada, penulisnya ngenalin beberapa teknik veracity testing. Tapi perlu digarisbawahi banget nih, ini cuma indikator ya, bukan bukti pasti kalau orang itu bohong. Cuma alat bantu biar kita lebih waspada. Oke, indikator aja. Teknik pertama apa tuh? Yang respons, well, atau gitu. Iya, jadi idenya, kalau kita nanya pertanyaan langsung yang jawabannya bisa iya atau tidak, terus orang itu jawabnya diawali dengan well, atau atau ya, kemungkinan besar jawaban selanjutnya itu bukan ya yang tegas atau sesuai harapan kita. Contohnya gimana? Misal, orang tua tanya ke anak, PR kamu udah selesai belum? Anaknya jawab, sebagian besar sih udah. Nah, orang tuanya langsung ngeh kan, jawabannya bukan iya sepenuhnya. Atau dalam investigasi, saksi ditanya, Anda lihat pelakunya lari? Dijawab, well, waktu itu agak gelap sih. Nah, itu nunjukin ada keraguan. Oke, jadi kata pembuka itu bisa jadi sinyal ya? Ini unik, maksudnya apa? Ini taktik di mana orang ngehindarin jawaban langsung dengan ngomong muter-muter, ngomongin hal lain di sekitar pertanyaan itu, tapi nggak pernah jawab intinya. Contohnya? Misal ibu tanya ke anak perempuannya, kamu nyontek ya pas ujian kemarin? Anaknya mungkin jawab panjang lebar, Mah, aku tuh udah belajar keras banget loh, kejujuran tuh penting buat aku, lagian cuma orang malas yang nyontek, mama kok nggak percaya sih sama aku? Dia ngomong banyak, tapi pertanyaan intinya nggak dijawab. Terus kalau kita sadar orang pakai taktik ini gimana? Ya kita kenali dulu kalau ini taktik menghindar. Terus, dengan tenang tapi tegas, arahin lagi ke pertanyaan awal. Iya, mama hargai kamu belajar keras, tapi pertanyaannya tadi, apakah kamu nyontek pas ujian itu? Biasanya orang yang menghindar jadi agak kelabakan kalau dipaksa balik ke pertanyaan inti. Oke. Teknik ketiga, nanya langsung. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Bedanya apa jawaban orang jujur sama pembohong? Menurut penulisnya nih, orang jujur itu cenderung fokus ke kebenaran pernyataannya. Jawabannya mungkin kayak, ya karena saya ngomong apa adanya, atau karena memang begitu kejadiannya. Fokusnya di fakta. Nah, sebaliknya, orang yang bohong itu mungkin ngerasa perlu meyakinkan kita soal kredibilitas dirinya, bukan cuma soal faktanya. Jawabannya bisa jadi, karena saya orang jujur, atau saya nggak pernah bohong loh, atau ya kamu harus percaya dong sama saya, dia kayak jualan kredibilitas gitu. Jadi bukan jawab substansi pertanyaannya, tapi malah ngangkat diri sendiri gitu ya? Bisa jadi gitu. Contohnya ayah tanya ke anak soal uang hilang. Kalau anak jawab, karena aku nggak ambil, aku jujur kok. Itu lebih nunjukin kejujuran. Tapi kalau jawabnya, aku bukan pencuri ya. Nah itu lebih ke pembelaan karakter. Menarik nih teknik-tekniknya. Tapi ya balik lagi ke masalah awal ya, kurangnya isyarat nonverbal itu. Jadi solusi paling mendasar dari buku ini apa dong buat jembatanin online ke offline? Langkah paling penting yang paling disaranin itu adalah maksa interaksi pindah ke ranah visual secepat mungkin. Begitu kita ngerasa ada potensi hubungan serius ya. Maksa pindah ke ranah visual. Maksudnya gimana? Iya, ajak video call. Atau kalau situasinya memungkinkan dan kita udah ngerasa cukup aman setelah verifikasi awal, ya ajak ketemu langsung. Tentu di tempat umum ya, biar aman. Kenapa langkah ini krusial banget? Karena cuma lewat interaksi visual, lihat muka, ekspresi, gerak tubuh, dengar nada suara, langsung kita bisa dapetin lagi sebagian besar isyarat nonverbal yang hilang di teks. Ini cara buat mulai ngecek, bener nggak sih persona online dia sama orang aslinya?
Biar nggak keburu ngebayangin yang indah-indah padahal aslinya beda gitu ya. Nah, itu dia. Biar nggak terjadi idealisasi berlebihan. Kan bahaya tuh kalau kita udah ngebangun ekspektasi tinggi cuma dari teks. Buku ini juga nyaranin kita punya pola pikir tertentu ya pas awal kenalan online. Semacam skeptis tapi sehat gitu. Iya, ada 2 saran soal mindset. Pertama, coba bangun 2 hipotesis di kepala kita. Oke, orang ini mungkin beneran tulus kayak yang dia bilang. Sama, tapi bisa juga loh ini catfish atau ada yang dia tutupin. Punya 2 kemungkinan ini bantu kita nggak terlalu cepat terikat sama satu narasi aja. Terus yang kedua, Yang lebih tegas katanya. Yang kedua, penulisnya nyaranin anggap aja kita lagi ngobrol sama catfish sampai ada bukti visual yang meyakinkan kalau dia beneran orangnya. Kedengerannya mungkin agak sinis ya. iya sih, kayaknya kok negatif banget. Tapi di dunia maya yang penipuannya gampang banget, ini kayak sikap defensif yang bijak aja gitu. Begitu kita udah bisa lihat dan interaksi visual, baru deh kita bisa pakai skill sosial kita yang biasa buat nilai orang lain dengan lebih akurat. Oke, jadi intinya, meskipun dunia digital ini nawarin cara baru buat kenalan dan nyambung, kunci buat keamanan sama keaslian hubungan itu tetap balik ke kemampuan kita buat verifikasi. Lewat interaksi yang lebih kaya, idealnya ya ketemu langsung atau minimal video call. Tepat banget. Jadi kalau dirangkum nih ya, dunia digital ini kayak pedang bermata dua. Bisa ngasih koneksi luar biasa, ngelewatin batas geografis, sosial. Tapi di sisi lain penuh risiko penipuan, karena ya itu tadi, isyarat nonverbalnya hilang. Jadi kuncinya waspada, pakai teknik verifikasi kalau perlu, dan usahain pindah ke interaksi visual ya. Betul. Kewaspadaan tinggi, kesadaran, dan langkah proaktif buat verifikasi itu penting banget buat navigasi dunia ini dengan aman. Tapi bukan berarti kita harus jadi paranoid dan nutup diri juga kan? Buku ini nggak bilang hubungan online yang baik itu mustahil kan? Oh, sama sekali nggak. Hubungan yang sehat, yang bermakna, itu bisa banget dimulai dan tumbuh dari online. Pesan utamanya lebih ke gimana kita ngedeketinnya. Harus dengan mata terbuka, sadar resikonya, dan punya strategi buat ngelindungin diri. Sambil tetap terbuka juga sama kemungkinan nemu koneksi yang tulus. Nah, buat Anda yang denger ini, coba deh bawa kesadaran ini ke interaksi online Anda sehari-hari. Mau itu buat pertemanan, cari jodoh, atau bahkan jaringan profesional. Paham dinamika ini aja udah langkah awal yang bagus biar pengalaman online lebih aman dan lebih oke. Iya, dan mungkin ini ya, sekedar bahan renungan buat Anda bawa pulang. Kalau dipikir-pikir, kan gampang banget ya kita semua sadar atau enggak, itu ngebentuk persona yang kita tampilin online. Pertanyaannya, seberapa besar sih porsi diri yang ditunjukin siapapun, mau itu online atau offline, yang benar-benar asli, bukan hasil dandan atau konstruksi yang disengaja? Wah, Dan gimana caranya kita bisa benar-benar ngerasain bedanya dalam interaksi kita sehari-hari? pertanyaan yang bikin mikir ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.